Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Bapak Insinyur Haji Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah awal dari kebangkitan dan kejayaan bangsa Indonesia. Dalam sejarah dan syariat Islam, angka 17 adalah angka yang sangat sakral. Dalam syariat Islam, kita mengenal angka 17 adalah angka dari jumlah rakaat sholat wajib yang kita kerjakan sehari semalam. Angka 17 juga menjadi angka yang bertepatan dengan peristiwa pembebasan kota Makkah atau yang sering kita sebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pada tanggal 17 bertepatan dengan 17 Agustus tahun 1945, para ulama, para kiai, para wanita berijtihad menentukan tanggal tersebut untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pejuang di kala itu adalah pejuang yang didominasi oleh kaum santri, pejuang yang didominasi oleh para kiai, para wali, para ulama yang berasal dari ujung Sabah sampai ke ujung Pulau Rote. Walaupun mereka ada juga yang berasal dari kalangan non santri, walaupun mereka juga ada yang berasal dari kalangan non Islam, dari agama Hindu, Buddha, Nasrani, akan tetapi dalam perbedaan itu mereka tidak saling sikut. Dalam perbedaan itu mereka tak saling salah menyalahkan. Dalam perbedaan itu mereka tak saling jatuh menjatuhkan. Tak ingin menang di atas kekalahan saudaranya sendiri. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, maka hal yang dapat kita pelajari daripada pendahulu kita adalah bahwa perbedaan sampai kapanpun akan tetap selalu ada, karena kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi di tengah perbedaan yang ada itu, bagaimana caranya agar semangat kita untuk menyatukan bangsa Indonesia ini tetap sama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna daripada kemerdekaan yang kita pahami sebagai orang Islam adalah bukan semata-mata kemerdekaan secara zahir dan secara fisik, akan tetapi makna kemerdekaan yang kita yakini sebagai orang Islam, sebagai mayoritas orang Islam, adalah kemerdekaan secara batin dan rohani. Maka bagi kita umat Islam, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, hanya tempat persinggahan, seperti kita minum air kemudian melanjutkan perjalanan. Maka apalah arti dari kemerdekaan secara zahir kalau kemerdekaan secara batin kita tak temukan, kalau hati kita jauh dari Allah, kalau hati kita jauh dari Rasulullah SAW, kalau hati kita jauh dari Islam. Karena Islam dalam bahasa Arab berarti aslama yuslimu islama, yang berarti menyejukkan dan keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Maka keyakinan itulah yang harus kita pegang sebagai rakyat Indonesia. Nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budi luhur yang tinggi, nilai-nilai amal soleh, nilai-nilai akhlakul karimah harus terpatri kuat di dalam setiap hati sanubari rakyat Indonesia, sehingga janji-janji Allah terbukti nyata di hadapan kita semua. Allah berfirman, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum, dan tidaklah Allah menjadikan bala tentara malaikatnya sebagai bantuan untuk kalian, illa busyra lakum, kecuali menjadi kabar gembira bagi kalian sekalian. Wa litatma'inna qulubukum bihi, dan agar menenangkan hati kalian. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tidaklah kemenangan
yang dijanjikan itu akan datang illa min indillahil azizil hakim, melainkan ia akan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Imran ayat 126. Bapak-bapak para hadirin wal hadirat rahimakumullah, musuh-musuh Allah membuat rencana, musuh-musuh Allah menyusun taktik untuk mengalahkan kaum muslimin. Akan tetapi Allah berfirman, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan musuh-musuh Allah itu menyusun rencana, dan di waktu yang bersamaan Allah juga menyusun rencana, wallahu khairul makirin. Akan tetapi ingatlah, sebaik-baik rencana adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan rencana Allah Subhanahu wa taala adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Rencana Allah Subhanahu wa taala adalah khusus bagi orang-orang yang bertakwa, yang mau berusaha. Dan Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bapak-bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka iman dan takwa adalah kunci dari kemenangan dan kesuksesan, dan kunci dari kemerdekaan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu para pejuang bangsa bukan hanya saja menjaga keutuhan negara kita ini agar anak cucunya dapat mengelola hasil alamnya sendiri, akan tetapi para ulama, para pejuang bangsa kita menjaga keutuhan negara ini tidak lain tidak bukan bagaimana mereka caranya memikirkan agar masjid, rumah ibadah tetap kokoh berdiri. Mereka juga memikirkan bagaimana caranya agar lembaga-lembaga pendidikan, sekolah pesantren juga tetap kokoh berdiri. Maka dikala itu para ulama, para santri, para kiai, mereka berpenampilan bak rakyat biasa. Mereka masuk ke dalam parlemen-parlemen, menjabat sebagai pejabat negara. Agar apa? Agar nilai-nilai keislaman terpatri kuat di dalam hukum-hukum yang ada, sehingga Islam sebagai agama rahmatan lil alamin bukan hanya sebagai sebuah slogan saja, akan tetapi juga terrealisasi dengan baik. Maka kita sebagai anak cucu dari pejuang bangsa, maka sudah selayaknya kita bersyukur dan berterima kasih kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga dengan baik apa yang sudah mereka perjuangkan. Kita jujur dalam pemerintahan, kita semangat dalam membangun negeri, maka itulah cara kita membalas jasa-jasa mereka. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Abdi lam tashkurni." Kata Allah, hambaku itu belum dikatakan bersyukur. Idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi. Ketika hambaku itu belum berterima kasih kepada orang yang menitipkan nikmatnya kepadanya. Maka orang-orang tua kita, guru-guru kita, kiai dan ulama kita yang telah mendidik, menjaga kita, mengenalkan Allah pada kita, para pahlawan dan para pejuang bangsa yang mengorbankan jiwa dan raga mereka, merebut harta, martabat harga diri bangsa. Mereka adalah orang-orang yang patut untuk kita syukuri, berterima kasih kepada mereka, dan berusaha sebaik mungkin untuk membalas jasa mereka. Maka bapak-bapak, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sehingga acara tasyakuran dan tirakatan malam kemerdekaan ini sebagai anak cucu pejuang bangsa sudah selayaknya kita adakan setiap tahunnya. Karena bentuk syukur kita itu ada 3. Yang pertama, syukur bil lisan. Kita bersyukur, berterima kasih, mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Adapun yang kedua, syukur bil qalbi, berterima kasih dengan hati. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan orang yang sudah membantu kita. Dan yang ketiga adalah syukur bil amal, bersyukur, berterima kasih dengan tindakan yang nyata. Dan acara tirakatan ini merupakan salah satu bentuk daripada syukur bil amal, merupakan cara berterima kasih kita kepada para pejuang bangsa, para pendahulu kita. Dan tentu
Bersama-sama kita juga memeriahkan acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini dengan perlombaan-perlombaan dan acara-acara. Akan tetapi harus kita waspada, kita harus berhati-hati. Jangan sampai acara dan perlombaan yang kita adakan itu mengandung unsur-unsur perjudian. Jangan sampai acara dan perlombaan yang kita adakan itu mengandung unsur-unsur kemaksiatan. Maka mari kita jadikan momen malam tirakatan kemerdekaan ini juga sebagai momen refleksi diri kita. Sudah sejauh mana kita berpartisipasi dalam membangun negeri ini. Maka kita jadikan momentum malam tirakatan ini untuk mendoakan para pejuang kita, untuk mendoakan para pahlawan kita, dan kita memohon agar negeri ini menjadi negeri yang maju, negeri yang penuh dengan keberkahan, negeri yang memiliki peradaban, negeri yang gemah limpah lojinawi. Dan kita juga sama-sama berdoa agar rakyat Indonesia seluruhnya menjadi ahli surga, wabil khusus kepada seluruh warga Indonesia dijauhkan dari bencana mara bahaya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan semoga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita dipanggil dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan kita masuk ke dalam surga menjadi ahli surga bersama para syuhada. Amin amin ya rabbal alamin.